Oke, selamat pagi. Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 ya. Pagi ini kita akan coba menganalisa pergerakan dari SAU ya. SAU. Baik, seperti biasa, kita akan membuat trading plan. Seperti biasa, first step yang kita akan lakukan adalah membuat analisa major trendnya, analisis major trend. Yang kedua itu jadi di langkah pertama itu saya akan membuat major trend atau analisis major trend. Nah, dari sana kita akan mengetahui forecast bull or bear dan price strength-nya. Nah, itu yang terjadi di first step-nya seperti ini. Langkah-langkah saya biasanya dalam mengcoding, mengurutkan suatu market itu dari time frame daily ya. Nah, ini SLU saya akan coba mengurutkan. Nah, biasanya kalau saya coding seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sambil kita menghafal lagi. Nah, coding-coding saya seperti ini. SAU. Kita akan mencari swing low-nya. Kita akan melihat struktur dari marketnya itu sendiri. Nah, struktur marketnya. Dan sehingga kita bisa mengetahui key levelnya. Oke. Naik dan terjadi turun dari Jumat dan ini juga belum jelas. Nah, kalau kita ngelihat trend line 45 derajat ya, masih bullish ya. Kalau kita trend line bullish, oke, kita akan coba ngelihat trend line dengan menggunakan MA90 ya. Cara ngelihat trend line MA90. Dan saya tambah lagu SMA 21 untuk ngelihat support dan resistance yang dinamis. SMA 21 sehingga kita akan mulai level-level pentingnya. Oke, oke, dilihat dari struktur marketnya, dilihat dari market jadi time frame daily. Kalau kita langkah pertama adalah menganalisa major trendnya, forecast bull or bear, price range-nya. Ternyata di major trend forecastnya masih bulls ya, masih terjadi bulls ya. Karena kita akan dari daily, kita akan dari line chart ini kita mencoba jadi ini ya, sehingga kita tahu forecastnya. Sorry, lupa. Dari tarik garis ini saya akan menghubungkan titik-titiknya, oke, untuk mengetahui key levelnya. Oke, kita sudah ya. Coding ya, coding market dari time frame daily sehingga kita tahu mapping. Kita akan larinya ke mapping area. Kita membuat mapping. Nah, yang kita akan cari kan daerah sini ya. Oke, kita akan jadi dari daily kita akan ke oke. Di daily trennya masih naik tapi saya kira jadi koreksi ya dari naik seperti ini. Saya kira mungkin lari ke area sini dulu nih. Paling jauh nih sini. Ke 18.9. Saya kira paling jauh itu di daerah sini nih, sehingga kita ke levelnya. Kalau terjadi penurunan ya, kalau candle ini bertahan di atas ini, saya kira gold kembali ke area, sebentar, gold kembali ke area ini. Kalau dia masih tertahan ya di atas candle ini. Oke, itu ke skenario. Oke, kita akan memperkecil lagi ya. Kita masuk ke time frame 4 jam. Oke, di 4 jam. Ya. Di 4 jam kelihatan masih di bawah MA21 dan kalau sudah ini terjadi break area sini ini maka ke potensinya ke area sini ya, makanya kita buatkan level ke levelnya dulu sehingga kita tahu kemana pergerakan dari gold. Oke, kita sudah mulai dari sini, ini ke level penting. Ini termasuk ke level penting dan ini
key level sangat penting. Oke, di time frame jam kita masih lihat trennya. Ini sideways ya, mau kemana breaknya, apakah dia break keluar dari ini dan menuju di 949 ketika, nah jadi seperti ini, ketika ini turun, ini kan konsolidasi ya, naik dan break area sini baru naik lagi, ada area di sini lagi. Itu skenario di time frame 4 jam. Nah, saya kira goal itu kalau dia mampu bertahan di angka 2000-an baru masih kita berani buy ya. Dan untuk pagi ini kita akan melihat pergerakannya sampai sesi London buka ya. Oke. Dan kita juga memperforecast untuk hariannya. Dari time frame jam kita sudah menentukan key levelnya juga, terus area ini juga. Oke, goal. Kita turunin goal ini menjadi 1 derajat lagi di time frame 1 jam, lebih spesifik lagi. Nah, kita lihat goal di 1 jam sudah kelihatan ya. Nah, kalau kita goal di sini terjadi, lihat rejection, 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 akumulasi terjadi sini. Ketika ini harga ini break, nah, oke, saya lihat ketika harga ini break, lihat di 1 jam harga ini, saya lihat kita buat struktur market lagi di 1 jam ya, kita lihat. Oke, kita lihat buatin struktur market, cari swing-swingnya lagi di 1 jam. Oke, kita tarik garis 1 jam. Nah, ketika dia tidak mampu break area sini, maka perkiraan saya goal turun ke area ini dulu, ke 152 ya. Ini ada di sini. Nah, di sini juga ada support kuat di sini. Oke. Goal lari ke area sini dulu di 1 jam. Oke, hari ini kita akan coba menggambarkan plan-plannya. Perhatikan daerah ini ada rejection, dan di keadaannya engulfing ya. Maka saya kira kalau dia mampu break ke sini, maka target kita ada di sini. Misalnya di time frame 1 jam, goal kita untuk scalping misalnya. Asumsi saya misalnya, oke, saya buy di sini nih, sell sini nih. Sell nih. Entry saya ini, target saya ada, SL saya ada di sini nih. Tuh, lihat. Mencari berapa pitch. Nah, ini. Break, masuk lagi ke area sini yang terjadi rejection, target sini di plan kita di 1 jam. Nah, kita runut lagi, kita belum selesai. Nah, seperti ketahui adalah langkah-langkah kita lepas time itu melihat major trendnya, analisa kedua forecast, bull or bear, kedua fresh range-nya dia di time frame daily itu misalnya kedua. Langkah kedua itu second tap itu mencari pattern to candle, terus candlestick di time frame yang lebih kecil misalnya di 1 jam. Nah, seperti ini. Biasa lakukan, jadi terjadi engulfing, hampir engulfing ya. Nah, ini biasanya untuk entry juga bisa. Kedua, saya untuk entry market, the step atau step ketiga adalah where to entry dan target breaknya berapa. Nah, saya biasanya kalau masuk market itu di time frame 30. Oke. Nah, di time frame 30 kita sudah ada gambaran ya, ada gambar yang lebih jelas sehingga kita bisa memasang skenario kita, plan kita ya. Dari struktur market ini kita akan asumsi kita ketika ini set badannya, kepala badan, kepalanya, dan struktur market akan membuat seperti ini kan. Nah, sehingga skenario sehingga di time frame yang lebih kecil sehingga terjadi mungkin sideways di daerah sini lama dan sini tidak mampu di break, dan yang di break mana yang ini misalnya di break nanti, maka asumsi saya ketika break ini kita melawan counter trend ya, trendnya nanti masih di daily itu masih bullish, kita melakukan buy dan ringnya lumayan masih, dan kita ngelihat ringnya masih lumayan untuk ke daerah sini masih ada potensinya sekitar 200 pip ya ini. Nah, strategi kita untuk di time frame yang kecil, saya ketika ini break ya, saya akan melakukan ini. SL saya ada di sini nih. Oke, ini.
Nah, ini misalnya break ya, katakan saya ini break, saya bilang break. Nah, saya akan fokus di area sini. Oke, saya akan fokus di area sini. Ini yang saya akan fokus. Ini saya akan fokuskan di area sini. Oke, di tempat yang lebih kecil saya fokus di area sini. Ketika jadi rejection, engulfing candle buy sell di break, maka saya akan melakukan sell. Target saya adalah di 19.59. Nah, skenario tetap yang pertama saya adalah buy, dan saya mencari posisi buy yang harga bagus, yaitu di time frame 4 jam saya lihat. Nah, untuk sementara di time frame lebih kecil saya akan melakukan counter trend. Target saya daerah di 19.59. Oke, gitu gambaran saya, trading plan saya di hari Senin 14 Maret 2022. Oke, thank you, terima kasih, Happy cuan, dan sekali lagi inilah analisa pribadi saya.